Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan marilah kita sediakan hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi dalam Alkitab kita menjumpai ada peristiwa-peristiwa, lalu ada perumpamaan-perumpamaan, dan dalam bulan ini kita akan melihat tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam pelayanannya di masa ia hidup di muka bumi ini. Baik, pada hari ini saudara-saudaraku kita akan mendengar firman Tuhan tentang perumpamaan lalang dan gandum. Ya. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Lalu penjelasan Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini terdapat di ayat 36 sampai 43. Kita akan membaca di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Sama-sama kita berdiri. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Sama-sama, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belajar firman Tuhan, ya, belajar firman Tuhan itu melalui bermacam-macam cara. Ya, ada dari nubuat, ada dari peristiwa, dan kali ini kita belajar dari perumpamaan. Nah, belajar dari perumpamaan akan lebih membuka wawasan dan memetik banyak hal yang menjadi pelajaran. Kadang dari satu perumpamaan itu ada bermacam-macam yang bisa kita dapat. Dari satu perumpamaan bisa Tuhan berbicara tentang banyak hal. Walaupun tujuan perumpamaan itu jelas ada satu, gitu. Tapi berdampingan dengan tujuan yang satu itu ada hal-hal lain juga terjadi. Bisa kita ambil pelajarannya. Jadi saudaraku, namanya perumpamaan, umpamanya. Atau kalau orang Tangerang sering bilang ibaratnya. Ada yang suka berkata ibaratnya? Sering ya? Ibaratnya. Timurnya nggak pernah disebut. Barat doang gitu ya, ibaratnya. Nggak ada yang i timurnya, i utaranya nggak ada ya. Jadi ibaratnya. Nah, ibarat itu atau perumpamaan atau umpama itu sesuatu yang tidak benar-benar terjadi, ya, nggak terjadi beneran gitu loh. Itu bisa merupakan cerita, dongeng, kisah fiksi yang dijadikan contoh, ya. Tapi kadang-kadang memang ada fiksi yang sepertinya benar-benar terjadi atau diyakini terjadi, itu lain soal lagi. Ya, katakanlah tentang Tangkuban Perahu misalnya ya.
Itu benar-benar terjadi nggak sih gitu ya? Bingung juga gitu. Lalu dijadikan cerita yang melegenda. Perumpamaan. Seumpamanya begini. Saudara pernah bilang begitu? Benar terjadi enggak? Enggak, gitu ya. Seumpamanya, saya begini begitu, terjadi enggak sih? Kan namanya seumpamanya. Mungkin bisa nanti terjadi, mungkin tidak. Nah ini saudaraku, tentang lalang dan gandum ini perumpamaan. Itu enggak benar-benar terjadi. Nanti kita lihat misalnya 5 anak dara yang pandai dan 5 anak dara yang bodoh. Ditulis di situ perumpamaan. Benar-benar terjadi enggak? Enggak, gitu ya. Itu untuk memberitahu kita tentang sesuatu yang sangat penting agar mudah dimengerti. Perumpamaan lalang dan gandum, Yesus sampaikan untuk menjelaskan kepada murid-murid tentang Allah dan tentang kerajaan Allah di muka bumi ini. Perumpamaan ini saudaraku menjelaskan tentang siapa Allah, siapa Tuhan, dan apa yang dikerjakannya di bumi ini. Di bumi ini saudaraku ada orang-orang yang percaya Tuhan, dan ada mereka yang tidak percaya Tuhan. Dalam kesehariannya, dalam hidup sehari-hari, mereka yang percaya Tuhan Yesus dan yang tidak percaya Tuhan Yesus, kita lihat kok sama ya. Sama enggak sih? Sama enggak sih? Nah, saudaraku, seringkali kita berkata beda, kita kan orang beriman. Saya katakan sama. Sama. Salah kalau saudara bilang, oh kita orang Kristen beda kok. Sama. Saudara makan nasi? Kalau enggak makan, enggak hidup. Mereka yang lain? Mereka enggak percaya Tuhan kok. Harusnya mereka makan nasi, kalau nggak makan nggak hidup, kita sebagai orang percaya nggak usah makan nggak apa-apa misalnya gitu. Jadi nggak bisa begitu saudaraku, ya sama loh saudaraku. Dan dalam cerita ini saudaraku nanti kita lihat samanya itu. Mereka berjuang bekerja, kita juga berjuang bekerja. Malah kadang-kadang kita lihat mereka yang nggak percaya Tuhan kok hidupnya lebih gitu ya, lebih diberkati. Saudara pernah berpikir nggak mereka nggak percaya Tuhan Yesus kok hidupnya lebih diberkati? Jujur, pernah berpikir gitu nggak? Yakin? Yang benar. Masa anak Tuhan ngiri gitu? Ya, jadi saudaraku, hal-hal ini kadang-kadang membuat kita anak-anak Tuhan itulah tadi seperti pekerja-pekerja. Tuhan, cabut aja itu. Nah, dalam hal ini saudaraku, pernah enggak sih saudara juga berpikir, kan saya percaya Tuhan, dia enggak, cabut aja dia, biar mati cepat gitu. Saudaraku, hal-hal seperti ini terjadi. Nah, saudaraku, kita akan lihat bahwa pemerintahan kerajaan sorga tidak segera membasmi mereka yang tidak percaya. Tidak, kita hidup di dunia yang sama. Kita beraktivitas di dunia yang sama. Kita percaya Tuhan, ada yang lain tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan membiarkan semuanya, tadi dikatakan apa saudaraku? Tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama dalam khotbah ini tentang penabur menabur benih. Ya, penabur menabur benih. Ada 2 penabur benih dalam lahan yang sama. Nah, saudaraku, dan masing-masing sudah mempersiapkan benihnya. Masing-masing sudah siap dengan benih dan mencari waktu yang pas untuk menabur. Ya, katakanlah kalau petani, dia akan menanam padi pasti di musim penghujan. Dia tidak akan menabur padinya di musim kemarau, enggak akan. Jadi masing-masing mempersiapkan segalanya di waktu yang tepat.
Dalam perumpamaan ini, saudaraku, penabur benih itu menaburkan benih yang baik. Menaburkan benih yang baik. Dan dalam penjelasan di akhir, penabur yang baik itu jelas Tuhan Yesus. Dia menabur benih yang baik. Tetapi saudaraku, ada juga penabur yang lain yang memilih waktu yang tepat. Yaitu dikatakan tadi apa saudaraku? Dan pada malam hari ketika semua orang tidur. Ketika semua orang tidur, ini malam saudaraku. Maka datanglah musuhnya dibilang. Datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum-gandum itu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini bahwa dua penabur ini ada juga sampai sekarang. Gitu. Dan penabur yang disebut musuh, yang menabur ketika semua orang tidur, tidak lain adalah dia si iblis, si jahat. Nah, yang kedua saudaraku kita lihat serupa tapi tak sama. Jadi kalau kita lihat judulnya tadi lalang dan gandum, serupa tapi tak sama. Tentang lalang dan gandum ini serupa tapi tak sama. Iya, ingat itu, gampang ingatnya ya. Mungkin saudara lupa lalang dan gandumnya, mungkin saudara lupa isi khotbahnya, nggak apa-apa. Saudara ingat serupa tapi tak sama. Nah, kalau saudara ingat serupa tapi tak samanya, nanti saudara akan ingat isi khotbahnya. Oke. Dua jenis yang ditabur. Dua jenis benih yang ditabur dan tumbuh pada lahan yang sama. Ternyata sangat mirip. Ya, ternyata sangat mirip seperti anak kembar. Waktu gandum tumbuh, waktu lalang tumbuh. Sama, ketika daunnya mulai bertunas, daunnya mulai tumbuh, mirip banget lalang dan gandum ini, sulit dibedakan. Waktu berbunga, bunganya panjang begitu warna putih. Mirip juga si lalang dan si gandum. Nanti waktu sudah berbuah, baru kelihatan beda. Gandum ada bulir-bulirnya yang bisa digunakan untuk makanan, tapi lalang enggak ada buahnya, enggak ada buahnya. Nah, mungkin kalau kita sekarang di sini padi ya, saudaraku, padi dan lalang itu mirip juga. Kalau dari Jawa mirip banget. Tapi nanti kalau sudah mulai berbunga masih mirip, tapi berbuah, lalang enggak ada buah. Tapi padi ada buahnya. Setelah sampai pada masa berbuah itulah terlihat bedanya. Serupa tapi tak sama. Adalah keadaan yang harus diwaspadai dalam kehidupan kita. Pada kondisi-kondisi tertentu akan sangat sulit dibedakan. Ada orang yang berkata, dalam kondisi itu saudaraku yang serupa tapi tak sama ini, orang berkata kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Ya. Karena mirip banget. Ya. Kalau tentara bajunya hijau, loreng dan gitu ya. Jadi sulit membedakan siapa lawan, siapa kawan. Karena semua terlihat mirip, hampir sama. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa iblis bisa menyerupai apapun. Ya. Bisa bikin serupa yang pada dasarnya tidak sama, tapi mirip. Ya, kalau Tuhan bisa berkati, iblis bisa memberi, bisa. Bahkan bisa lebih. Bahkan iblis, Alkitab katakan, bisa menyerupai malaikat terang, tapi bukan malaikat terang, hanya seperti, mirip saja, tapi enggak sama. Saudaraku, inilah yang harus membuat kita hati-hati dalam menjalani hidup, harus membuat kita waspada dalam perjalanan kita, sehingga kita tidak salah, sebab mirip loh, gitu ya, sebab mirip loh.
Kita nggak tahu. Kalau kita nggak waspada, kita akan terjebak. Saudara-saudaraku, marilah kita punya mata untuk melihat, punya hati untuk merasakan, untuk mendeteksi bahwa ternyata dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Ada lalang, ada gandum. Ya. Yang ketiga, saudaraku, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Ketika pekerja mengatakan, Tuan, kalau gitu kami cabut aja. Maksudnya itu supaya si gandum itu nanti tumbuh subur, nggak terganggu oleh si ilalang ini. Saudara-saudaraku, kalau kita menanam tanaman, biasanya kita harus bersihkan. Supaya jangan tumbuhan lain yang menghimpit, membuat tanaman yang kita tanam itu tidak subur. Saudaraku, saya menanam beberapa pohon di pot. Dan itu selalu beberapa hari sekali saya lihat ada tumbuhan lain. Saya cabut. Satu kali saya biarkan, saya pengen tahu tumbuhan apa ini. Dia lebih cepat besar dari yang saya tanam itu. Kok cepat amat besarnya? Sementara saya nanam pohon cabai, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kayaknya segitu-segitu aja. Gitu ya. Tapi kalau yang tumbuh sendiri, wah saudaraku cepat ya. Cepat berdaun. 2-3 hari saya nggak lihat, dia tumbuh. Nah, kalau dia tumbuh, makanan si pohon utama yang kita tanam itu akan diambil sama dia, akan diambil. Dan ini menghambat pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Saudara-saudara, gandum juga begitu, perlu dirawat sebenarnya. Perlu diurus dengan baik. Kalau ada lalang harusnya dicabut. Ya, harusnya dicabut. Ada proses di kampung setelah mencangkul, menanam, kemudian petani istirahat dalam beberapa minggu. Istirahat, benar-benar istirahat. Tapi setelah beberapa minggu mereka akan ke sawah lagi, ke ladang lagi. Dia cabutin rumputnya. Ya, dengan hati-hati supaya jangan pohon padi itu tercangkul atau tercabut, sangat hati-hati. Tetapi kali ini kita lihat Tuhan itu berkata enggak, biarin aja. Biarin aja. Sebenarnya ada kekhawatiran bagi si hamba, bagi pekerja, nanti gandumnya enggak subur. Bahkan mungkin gandumnya mati, terhimpit, tertindas oleh si lalang yang tumbuh lebih cepat dan sepertinya lebih subur. Saudara-saudaraku, orang yang percaya Tuhan dan mereka yang tidak percaya Tuhan, atau orang Kristen KTP. Orang Kristen KTP, maksudnya apa ya? Sekedar identitas. Ya, sekedar identitas. Itu hidup bersama-sama dalam dunia yang sama, dalam lahan yang sama, yaitu bumi ini. Semua dibiarkan tumbuh bersama. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama. Orang Kristen, orang bukan Kristen, orang Kristen KTP, Tuhan biarkan semua tumbuh bersama. Ya. Kadang ada orang yang begitu jahat menyakiti kita, atau melakukan satu keadaan yang gimana, kita berpikir kenapa nggak mati aja sih orang itu. Ada yang begitu ya, karena sudah kesel banget. Tapi ternyata orang kayak gitu kadang-kadang lebih panjang umur, Tuhan kasih kesempatan. Tapi jangan salah, yang orang percaya juga diberi kesempatan yang sama. Mereka diberi kesempatan yang sama, dibiarkan tumbuh bersama. Di lahan yang sama, di bumi yang sama. Saya pikir kenapa Tuhan gak sediakan satu planet tersendiri. Begitu orang percaya Tuhan dipindahin ke sono, begitu orang percaya Tuhan dipindahin ke sono. Ini Pak Pendeta terlalu banyak khayal. Saudara pernah berpikir gitu gak sih? Gimana? Lord Naru pernah mikir gitu? Enggak juga ya. Saya berpikir begitu. Enak loh. Dipindahin gitu ya, dipindahin. Beda sendiri. Wah, saya pikir kalau seperti itu
semua orang akan percaya Tuhan ya. Semua orang bisa. Tapi enggak loh saudaraku. Kita ini dibiarkan di bumi, hidup di bumi dengan lalang. Dengan yang lain-lain. Gitu. Biarkan tumbuh bersama. 2 Petrus 2 ayat 7. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini cerita tentang Lot, bukan Lord. Tentang Lot, keponakannya Abraham. Ya, pintar. Lot keponakannya Abraham. Lot diajak oleh Abraham pergi. Kemudian mereka berpisah di satu saat. Dan Lot tinggal di satu kota, Sodom dan Gomora. Tinggal di sana. Dan ternyata orang-orang di Sodom ini orang yang lalang, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidup dengan kepercayaan dan budaya mereka. Dan Alkitab menceritakan bahwa mereka itu orang-orang yang amoral, jahat. Lot tinggal di sana, saudaraku. Dan Alkitab menuliskan yang kita baca tadi. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar. Jadi tetap hidup benar ya. Ini gandum nih saudaraku, ini gandum nih. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi saudaraku, Lot orang percaya Tuhan dan hidup sebagai pendatang di negeri Sodom yang tidak percaya Tuhan. Lot hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal hukum, tidak mengenal firman. Dan Alkitab mengatakan Lot ini sangat menderita. Ya, Lot sangat menderita. Ingat? Sangat, tapi koma ya, koma. Menderita sebagai orang benar. Jadi bukan menderita karena ekonomi, ya, bukan menderita karena usahanya nggak jalan, menderita karena nggak sukses, bukan. Menderita karena dia orang benar, melakukan kebenaran, sementara lingkungan begitu buruk keadaannya dan dia terhimpit. Dia terhimpit sendiri. Saudara, orang percaya ini hidup di dunia, berdampingan bersama mereka yang tidak percaya, tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ini yang penting, saudaraku. Marilah kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. Mungkin kita menderita, tapi kalau kita menderita karena kebenaran, Tuhan pasti menolong. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam kondisi ini? Sabar. Apa saudaraku? Kadang-kadang kita gampang yang ngomong, sabar, sabar. Betul? Sabar. Lalu kalau kita melakukannya, kita yang mengalami, orang lain yang bilang sabar, sabar, padahal kita sudah enggak sabar. Tahu enggak saudara? Orang sabar itu kesel. Kalau dulu bilang orang sabar itu disayang Tuhan, ya itu bagiannya Tuhan ya, bagiannya Tuhan sayang. Tapi sebenarnya kalau saudara sabar itu kesel enggak sih? Jujur. Saudaraku, banyak hal yang bisa mempengaruhi iman kita. Ketika lalang gandum tumbuh bersama, ada kemungkinan lalang itu tumbuh lebih cepat. Ya. Karena lahan itu subur. Lalang itu di pinggir jalan yang keras pun bisa tumbuh, apalagi di lahan yang subur. Lalang bisa tumbuh lebih cepat. Lalang tumbuh lebih pesat, bahkan menghimpit dan menghambat pertumbuhan si gandum. Ya. Dia tumbuh lebih cepat,
Dia menghimpit dan menghambat pertumbuhan gandum. Dan jika ini terjadi pada orang percaya, kalau itu terjadi pada kita si gandum ini loh saudaraku ceritanya ya, kita si gandum. Umpamanya kita ini gandum. Tadi kan namanya perumpamaan ya, umpamanya kita ini gandum. Lalu ada lalang di sekeliling kita, tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih subur. Kita makin terhimpit dan terhambat. Saudaraku, bisa saja kita berpikir seperti pekerja-pekerja ladang itu. Tuhan, sebaiknya Tuhan cabut saja lalang pengganggu ini. Ya. Sebaiknya Tuhan cabut saja lalang pengganggu ini. Tapi dalam perumpamaan tadi kita baca, Tuhan itu berkata, biarkanlah, ya, biarkanlah tumbuh bersama. Saudaraku, tumbuh bersama, ya ampun. Kita tahu itu dia nggak baik, kita tahu itu jahat, tapi kita tumbuh bersama loh dengan mereka. Nah, di sini loh saudaraku diperlukan namanya kesabaran. Hati yang luas, hati yang bisa dan mau menerima keadaan-keadaan yang terjadi. Kita harus tetap sabar ketika orang lain ekonominya tumbuh lebih subur. Nah, saudaraku, ketika orang lain ekonominya tumbuh lebih subur dan itu ada di depan mata kita, wis rasanya kesel gak sih? Ya kesel gak sih? Gitu ya. Tapi kita harus sabar, saudaraku. Sabar ketika mereka yang tidak percaya itu mendapat lebih banyak kemudahan, lebih banyak dapat kesempatan dalam usaha dan kerja. Dan juga kita menjumpai dalam tumbuh bersama ini saudaraku, sebagai gandum, sebagai orang percaya, kita mendapat perlakuan tidak adil. Saya ulangi lagi, mendapat perlakuan tidak adil. Kira-kira saudara paham nggak? Atau saudara pernah mengalami? Ya. Marilah kita tetap sabar dan rela meneguhkan hati. Sampai kapan? Sampai saat penuaian tiba. Karena perumpamaan tadi bilang sabar sampai saat penuaian tiba. Lu ada nyanyian ujungnya itu, sampai Tuhan datang kembali. Kemudian saudaraku bukan hanya sabar tapi tetap berpegang pada firman. Sabar saja perlu ditambah dengan berpegang pada firman. Itu yang membuat kita tidak kesel, itu yang membuat kita rela. Kalau sabar tanpa berpegang pada firman yang tadi itu loh saudaraku, jadi kesel. Tapi kita berpegang pada firman. Yang harus kita perhatikan begini saudaraku, hal-hal yang buruk itu lebih kuat pengaruhnya daripada hal yang baik. Ya, di rumah kita ajarin anak kita ngomong mulai dari papa, mama gitu ya, makan dan lain sebagainya. Kita perkenalkan kata-kata yang baik kepada anak-anak kita. Begitu dia sudah bisa jalan, dia keluar bawa oleh-oleh. Betul? Kira-kira saudaraku oleh-olehnya yang baik atau yang buruk? Cepet loh saudaraku. Kita ngajarin satu kata lama, begitu dia main sebentar pulang bawa oleh-oleh. Iya, oleh-olehnya ya ampun gitu ya. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Jadi jangan mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gak sabar, lalu kita ingin lakukan yang tidak baik. Kita ingin cepat, kita lakukan hal yang tidak baik. Orang lain lebih bisa kok lebih cepat dan lain sebagainya. Ya, kita disiplin pada kebenaran firman Tuhan agar kita tidak terkontaminasi oleh si lalang yang selalu bermanuver untuk semakin menghimpit, menghambat dan merusak orang-orang percaya. Ingat itu, tetap pegang firman. Sebab satu gandum dikeliling oleh banyak lalang. Kekuatan kita hanya satu, yaitu dari Tuhan. Pegang firman Tuhan, kita akan tidak mudah terpengaruh.
oleh berbagai tipu daya si iblis. Yang terakhir saudaraku, hari penuaian. Dalam Matius 13 ayat 36 sampai 43, saudaraku, penjelasannya saya simpulkan di sini saudaraku. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan dengan penjelasan Tuhan Yesus ini makin terbuka apa yang menjadi maksud ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perumpamaan lalang dan gandum. Nah, kita lihat di sini. Ya, tidak usah kita baca. Ya, tentang penjelasan ini tadi sudah kita baca di awal. Nah, penabur benih yang baik disebutkan sebagai anak manusia. Ya, siapa anak manusia itu? Yesus. Itu penabur benih yang baik. Lalu ada penabur yang menabur benih yang tidak baik. Dan dalam perumpamaan ini dijelaskan bahwa itu adalah iblis. Dia menabur pada malam, dia menabur ketika orang lain. Nah, ketika si penabur lain sudah tidur, dia dengan leluasa menaburkan benih lalang itu di mana saja. Dan stoknya banyak loh saudara. Gitu ya. Kalau benih yang baik itu harus dibeli. Sekarang benih mahal. Tapi kalau benih yang tidak baik, stoknya banyak, tersedia di mana-mana. Lalu ladang itu dunia ini. Lahannya dunia ini, bumi kita. Dan waktu menuai itu adalah akhir zaman. Jadi saudaraku, perbedaan antara gandum dan lalang itu terjadi pada saat penuaian tiba. Firman Tuhan mengatakan, kumpulkanlah lalang. Ya, kumpulkanlah lalang dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ke dalam lumbungku. Saudaraku, kumpulkanlah. Dan dalam pembacaan Matius 13 ayat 43, ayat 42 mulai, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini tentang lalang. Tentang gandum, pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Jadi saudaraku, orang benar itu bicara tentang gandum. Dan dikatakan akan bercahaya dalam kerajaan Bapa di sorga yang mulia. Saudara-saudaraku, pada awalnya serupa, iya, tumbuh sama-sama, mirip, tapi pada episode terakhir, saudara-saudara, begitu jelas perbedaan antara lalang dan gandum, antara orang benar dan orang yang tidak benar. Dalam Maliaki 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan pada saatnya perbedaan itu dinyatakan, yaitu pada saat akhir zaman, pada saat penuaian tiba, pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya ingin membacakan dalam Maliaki pasal 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ini tentang gandum, ini tentang orang benar. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Perhatikan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kamu akan melihat perbedaan, dikatakan, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Jadi bukan soal orang benarnya saja dan tidak benar, tapi orang yang beribadah dan tidak beribadah. Karena itu saudaraku, marilah kita bangun hidup beribadah kita. Jadikan ibadah itu gaya hidup. Selama Tuhan masih kasih kesempatan, gunakan itu. Selama Tuhan kasih kesempatan, pergunakanlah. Jangan sampai kita makin terhimpit oleh lalang, kita menjadi malas beribadah, kita jadi acuh tak acuh terhadap Tuhan. Saudaraku,
Dan nanti pada akhirnya ada perbedaan. Ya, dikumpulkan, dibakar, dikumpulkan, menikmati kemuliaan Tuhan. Waspadalah, serupa tapi tak sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Tuhan ini menjadi berkat Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Di saat kami memuji Engkau Tuhan, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Biarlah kami taat Tuhan atas kebenaran Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah Tuhan kami tumbuh bersama-sama dengan setiap masalah yang Tuhan perhadapkan dengan kami. Kami akan percaya, kami akan terpilih menjadi pemenang-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya kami ada di tangan kanan-Mu Bapak. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau pilih dari setiap bangsa dan negara, bahkan dari setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus-Mu Bapa. Biarlah kami Tuhan mengingat akan pengorbanan Tuhan terhadap kami. Dan kami juga Tuhan telah diurapi kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan juga Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan diberkati baik dalam kesehatan dan usaha, bahkan juga Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah mereka Tuhan taat dan setia untuk melayani Engkau ya Bapa. Dan kami juga Tuhan para jemaat-Mu yang belum mengambil bagian Tuhan, biarlah kami menjadi pendoa-pendoa, menjadi tiang doa di tempat ini Tuhan. Amen. Bahkan di keluarga kami, bahkan di negara kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi tiang-tiang doa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan, hanya oleh darah Yesus dosa kami dihapuskan. Kami yang berdosa dilayakkan. Dan saat ini ada pada kami tubuh dan darah Tuhan yang mengingatkan kami korban Tuhan yang begitu besar, dahsyat, luar biasa untuk kami. Biar ini mengingatkan kami bahwa dosa kami telah dihapus. Dan kami dapat hidup baru di dalam Yesus. Biar perjamuan kudus ini memberi kami kekuatan, memberi kami semangat dan dorongan untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, darahnya penebus, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan, dihapuskan. Katakan, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah aku pulih dan sembuh. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, darah
darah Yesus. Kita sama-sama berdiri. Hanya oleh darah Yesus hidup kita disucikan. Hanya oleh darah Yesus dosa kita dihapuskan. Hari ini kita diingatkan kembali akan korban yang begitu luar biasa, yang membuat dosa-dosa kita dihapuskan, yang membuat hidup kita dipulihkan. Dan korban itu juga memelihara, memberikan kita kesembuhan, memberikan kita kemenangan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita diingatkan kembali tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, roti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Ini adalah darahnya penebus. Ini adalah darah Tuhanku, darah Yesusku. Oleh setetes darah dari Yesus Kristus, kita ditebus. Oleh setetes darah dari Yesus Tuhan kita, kita diberi kemenangan. Dengarkan cawan, dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita mengangkat tangan dengan ucapan syukur. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Ibadah ini, berkat dalam firman perjamuan kudus, berkat dalam doa-doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin berkat Tuhan atas kami semua, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, dan berkat pemeliharaan
dalam hidup kami tiap-tiap hari, ada pada kami dari Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan, biar mereka yang telah melayani Tuhan pagi ini diberkati dan semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pagi ini datang pada Tuhan, membawa persembahan persepuluhannya. Tuhan Yesus, biar Tuhan memberkati dan menerima semua ini dengan melimpahkan kemudian segala berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan untuk Paskah, balas berlipat ganda, Tuhan dimuliakan. Juga ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang datang membawa berkat ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan juga memberkati, bahkan mencukupkan mereka dengan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai kami sepanjang hari ini, biar sukacita sorga terus ada bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati.